Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan kewarganegaraan, saya sendiri Ramo Ardana dan rekan saya Susan Anggraini, jurusan Teknik Informatika semester 7A. Sini kami membuat tugas UAS pendidikan kewarganegaraan yang berupa video pembelajaran. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membahas konsep dan praktek demokrasi dalam kehidupan bernegara. Makna dan hakikat demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau kependudukan suatu tempat, kraton atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos kraton atau demos kratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dan masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut pandang organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pengertian menurut demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Joseph A. Smithers, demokrasi merupakan suatu perjalanan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua yaitu Sidney Hook, berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip C. Smithers and Terry Lineker, menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Dari beberapa pendapat di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan maupun pemerintahan. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Menurut Muhammad Mahfud MD, pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung makna tiga hal, yaitu yang pertama pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Yang kedua pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Yang ketiga pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai filsafat hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi tidak akan datang dan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan suatu usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir dan rancangan masyarakat. Menjadi demokrasi membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dan berdemokrasi. Menurut Nurholis Majid, pandangan hidup demokrasi dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negara-negara demokrasi yang sudah mapan. Ada 6 norma atau unsur
pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu pertama, kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajuan, tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang telah majemuk. Yang kedua, masyarakat. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Lanjut. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Yang keempat, norma kejujuran dan pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Yang kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban baik semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikat bagi orang dan kelompok lain. Nah, yang keenam, trial and error atau percobaan dan salah. Demokrasi bukanlah suatu yang telah selesai dan siap dikaji dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi. Model-model demokrasi. Model-model lain dari demokrasi sebagai berikut. 1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat. 2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat, demokrasi partisipasi, yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kelima, demokrasi konstitusional, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya, yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedudukannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia, the founding father, melalui Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI, menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodasi, antara lain yang pertama pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950.
Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Yang selanjutnya yang A, masa demokrasi lebih liberal 1950 sampai 1959. Yang pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu konstitusi dan rule of law. Pengertian dan konsep dasar konstitusi negara. Pengertian konstitusi dalam istilah bahasa Inggris atau constitution atau dalam bahasa Belanda konstitui. Secara etimologi sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah seperti halnya langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah konstitusi sendiri memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu pemerintahan. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan memiliki dua arti utama seperti berikut. Itu lebih luas dari Undang-Undang Dasar, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Lanjut. Dinamika pelaksanaan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaannya, konstitusi Undang-Undang 1945 banyak mengalami perubahan mengikuti perubahan sistem politik negara Indonesia, di mana disebut dinamika pelaksanaan konstitusi. Setelah sebelumnya kita membahas masalah perubahan tersebut secara sistematis, dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Undang-Undang 1945 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu ini, pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Sedangkan pihak kolonial Belanda masih ingin menjajah kembali Indonesia. Yang kedua, konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Rancangan konstitusi RIS ini disepakati oleh wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil-wakil pemerintahan negara BFO, yaitu negara-negara buatan Belanda. Konstitusi ini tidak dapat berlangsung lama karena adanya tuntutan masyarakat dari berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk RIS dan RIS dibubarkan. UUDS tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Menurut UUDS, sistem pemerintahan yang dianut ini adalah sistem pemerintahan parlementer dan bukan sistem kabinet presidensial lagi seperti dalam Undang-Undang 1945. Pengertian rule of law. Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal secara otonom. Latar belakang rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki, material,
yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan oleh negara kita. Namun, implementasi atau penegakan belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu konsep dan wujud wawasan kebangsaan Indonesia. Pertama yaitu masyarakat majemuk. Apakah pengertian masyarakat majemuk itu? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok suku, agama, daerah, ras yang beraneka ragam merupakan ciri khusus masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti itu disebut masyarakat majemuk. Konsep masyarakat majemuk ini sangat penting untuk memahami karakter dan dinamika masyarakat di Indonesia. Istilah masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh J.S. Furnival 1967 untuk menggambarkan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang telah terdiri dari beraneka ragam ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Wawasan kebangsaan dan wawasan lokal. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Wawasan Nusantara akan mengatasi semua perbedaan dalam kesatuan NKRI. Potensi dan kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipandang bukan sebagai perbedaan, melainkan pilar-pilar yang akan membangun potensi dan kebudayaan nasional. Wawasan lokal. Wawasan lokal adalah cara pandang masyarakat Indonesia tentang daerahnya untuk mengetahui dan mengembangkan potensi dan kebudayaan daerah yang dimilikinya. Potensi dan kebudayaan daerah merupakan pilar-pilar yang mendirikan potensi dan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan daerah yang diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Hubungan wawasan lokal dan wawasan nasional. Hubungan antara wawasan nasional atau Nusantara dengan wawasan lokal hendaknya dimaknai karena keduanya selalu memiliki hubungan erat. Adanya keanekaragaman wawasan lokal jangan sampai menyebabkan munculnya perpecahan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan wawasan nasional pada dasarnya digunakan sebagai jembatan penghubung dan pemersatu bagi setiap wawasan lokal yang terdapat di wilayah Nusantara. Oke, selanjutnya yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. Jadi, otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kemajuan masyarakat di daerahnya, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menimbulkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan demokrasi di mana hal tersebut merupakan tujuan dari otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah.
Latar belakang otonomi daerah. Sebagai respon dari krisis pada tahun 1997, pada masa reformasi dirancangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintahan pusat untuk merespon tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru. Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerintah pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintah, dan membangun kehidupan berpolitik yang efektif sebab dapat menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat. Beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat berpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Di daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah berupa minyak, hasil tambang, dan hutan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dalam makna seluas-luasnya antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Tujuan dan prinsip otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi politik. Penyelenggaraan otonomi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekayaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang kedua, dilihat dari segi pemerintah. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Yang ketiga, dilihat dari segi sosial budaya. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus terhadap daerah. Yang keempat, dilihat dari segi ekonomi. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama, untuk terciptanya efisien dan efektif penyelenggaraan pemerintahan. 2, sebagai sarana pendidikan politik. 3, sebagai persiapan karir politik. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, kesetaraan politik atau political equality. Yang keenam, akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jelas telah nampak perubahan dan kemajuan pada daerah-daerah di Indonesia dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota sejak dimulai sistem desentralisasi. Ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia, misalnya diserahkannya berbagai urusan kepada daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin banyaknya daerah baru hasil dari pemekaran daerah, dan lahirnya beberapa partai lokal. Pada masa Orde Baru, pergerakan potensi daerah ke pusat telah dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Model desentralisasi. Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan tahun 2001. Negara Republik Indonesia memasuki era
otonomi daerah. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klarifikasi urusan pemerintahan terhadap 3 urusan, yakni pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuer, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuer adalah urusan pemerintahan yang dibagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara. Otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos, artinya diri, mereka sendiri, dan namos, artinya hukum atau aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Implementasi otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sangat terkait dengan pola pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Daerah-daerah otonomi diadakan guna menyangga tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kesatuan ini sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menempatkan dan menduduki otonomi yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Anggraini, jurusan Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan hasil presentasi kerja kelompok saya, yaitu yang pertama, menganalisis ketahanan nasional. Arti penting ketahanan nasional. Ketahanan nasional suatu negara yang merupakan faktor penting dan determinan terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Yang kedua ada landasan ketahanan nasional, yaitu landasan ideal Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan. Yang B, landasan konstitusional. Undang-Undang 1945 berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Yang ketiga, pengertian dan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Yang keempat, ada asas dan sifat ketahanan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif, integral atau menyeluruh, terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, asas kekeluargaan, sifat mandiri, sifat dinamis, sifat wibawa, sifat konsultasi dan kerjasama. Kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional. Di sini ada kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu sistem yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Fungsinya, ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap
terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah intersektoral maupun multidisiplin. Dan yang keenam, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pertahanan dan keamanan Indonesia dalam kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini juga ada menganalisis karakteristik politik dan strategi nasional. Yang pertama ada konsep dasar politik nasional, yaitu di sini ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian atau alokasi. Yang kedua, konsep dasar strategi nasional merupakan sebuah kebijakan nasional dalam hal pedoman dengan pengembangan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan nasional. Yang ketiga, konsep dasar politik dan strategi nasional. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara, cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policy yang menyangkut pengaturan, pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Yang keempat, landasan politik dan strategi nasional. Politik pertahanan, keamanan, dan keluar bersifat defensif, aktif, dan diarahkan kepada pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara. Menganalisis penetapan kebijakan politik dan strategi nasional untuk menentukan skala prioritas pembangunan nasional di Indonesia. Yang pertama itu ada Badan Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional. Perumusan perancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Yang kedua ada perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada bentuk produk kebijakan politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita, tujuan nasional. Yang ketiga ada skala prioritas pembangunan nasional. Di bidang pembangunan daerah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah video pembelajaran kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.